Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan antara Xingwu dan Moonflower masih terus berlanjut. Bahkan saat itu, Moonflower berpikir bahwa energi pedang Xingwu kini telah meningkat. Kemudian, dirinya kembali melancarkan serangan ke arah Xingwu. Xingwu pun segera menebaskan pedangnya yang membuat Moonflower cukup kewalahan. Tak mau menyerah, Moonflower bergegas menahan semua serangan darinya. Moonflower berkata bahwa inti dari kekuatan Sirius itu adalah kebencian. Namun karena sejak kecil kau memiliki gelar seorang putri bangsawan, bagaimana bisa kau memiliki kebencian untuk mengerahkan kekuatan tersebut? Mendengar hal itu membuat Xingwu menjadi sangat marah, sehingga dirinya pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan kembali menyerang Moonflower. Moonflower cukup terkejut karena ternyata Xingwu bisa menggunakan teknik pedang suci serigala. Xingwu menegaskan bagaimana bisa aku tak memiliki kebencian. Bahkan bibi yang membesarkanku kini telah meninggal. Dan kakak yang paling menyayangiku hampir saja mati. Moonflower menjawab bahwa sepertinya aku terlalu meremehkan Tuan Putri. Dan karena hal itu, dirinya berniat untuk segera pergi dari sana. Namun, Moonflower kembali dibuat terkejut karena Xingwu menggunakan teknik pedang terkuatnya. Bahkan Yang Mulia Sisu saja menghabiskan 900 tahun untuk mempelajarinya. Tapi Xingwu dapat menguasai teknik pedang itu hanya dalam waktu 7 tahun. Saat itu juga, Xingwu menebaskan pedangnya. Namun untung saja Moonflower dapat dengan cepat menghindari serangan itu. Tapi tanpa diduga datang Molly yang menyerangnya dari arah belakang. Hingga saat itu juga tubuh Moonflower terjatuh ke tanah. Xingwu tak menyangka jika kakaknya sengaja melakukan hal ini hanya untuk memanfaatkannya. Molly pun meminta maaf. Karena jika aku memberitahumu lebih dulu, mungkin kau tak akan berhasil. Yang ternyata Molly telah merencanakan semuanya karena ia tahu jika Xingwu juga membenci Moonflower. Terlebih lagi, Moonflower juga sudah membunuh Yunce waktu di dunia bawah. Sehingga Molly melakukan hal ini untuk membalaskan dendam tersebut. Xingwu mengatakan bagaimana jika ayah mengetahui hal ini. Molly menegaskan agar Xingwu tak perlu khawatir karena Dewa Bintang tak akan berani melukaiku. Sedangkan di Aula Dewa Bintang terlihat Yunce yang baru saja tiba. Dewa Bintang memberitahu bahwa aku telah memerintahkan seseorang untuk mengajarimu teknik Broken Shadow. Tetapi tiba-tiba saja dirinya terkejut karena menyadari Moonflower telah mati. Tak banyak berpikir, Dewa Bintang segera mengajak Tetua Tumi untuk bergegas ke sana. Menyaksikan hal tersebut membuat Yunce kebingungan. Sedangkan sesampainya di sana, Dewa Bintang sangat marah karena Molly telah lancang membunuh Moonflower. Namun Tetua Tumi berusaha untuk menenangkannya. Dan Molly berkata agar kau setuju saja 3 permintaanku. Dan menghabisi Moonflower adalah salah satunya. Xingwu kebingungan apakah sebenarnya yang kakaknya itu bicarakan. Tapi Molly menyuruh agar Xingwu pergi lebih dulu karena dirinya tak memiliki urusan lagi. Namun sebelum Xingwu pergi, Molly mengingatkan agar ia membawa Yunce ke kuil kematian surgawi miliknya. Xingwu mengerti dan akan melaksanakan perintah kakaknya tersebut. Dan saat tiba di sana, dirinya bertemu dengan Yunce yang terlihat keheranan. Tapi ketika prajurit Ling memberikan hormat pada Xingwu, Yunce menyadari bahwa ternyata Xingwu adalah Tuan Putri di alam Dewa Bintang ini. Tak mau banyak bicara, Xingwu langsung mengajak Yunce untuk ikut bersamanya. Tetapi Yunce justru bertanya apakah kau benar-benar Tuan Putri di alam bintang ini. Xingwu berkata bahwa ternyata kau memang sangat bodoh.
Sesampainya di kuil kematian, Yunce segera mencari keberadaan Molly. Dan Xingwu teringat apakah kakakku telah mendapat masalah besar. Yunce tak percaya mendengarnya. Sedangkan Xingwu menjelaskan bahwa semua itu karena dirimu. Karena semenjak kau datang ke alam Dewa Bintang ini, kakakku membunuh Moonflower. Setelah itu, Xingwu menyuruh agar kau tunggulah di sini karena aku akan memeriksa keadaan kakakku. Tapi tak berselang lama, kini Molly telah datang. Xingwu pun memberitahu bahwa aku telah membawa Yunce sesuai dengan permintaanmu. Tiba-tiba saja Molly merasa kesal karena Yunce tega meninggalkan keluarganya dan datang ke sini. Tapi Xingwu menjelaskan bahwa Yunce melakukan semua itu hanya untuk bertemu denganmu. Sehingga Molly pun bergegas pergi untuk menemui Yunce. Setibanya di sana, Molly langsung memeluk tubuh Yunce. Sedangkan Xingwu yang khawatir kakaknya akan marah pada Yunce menjadi terkejut. Karena ternyata mereka berdua justru malah berpelukan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi agar tak mengganggu mereka berdua. Kemudian Molly mengatakan bahwa hal terakhir yang perlu kau lakukan adalah kembali. Namun Yunce bertanya mengapa kau malah berkata hal seperti itu. Molly menjelaskan bahwa dirimu terlalu menarik perhatian para dewa. Tak hanya itu, mereka semua tahu jika kau bisa menjadi dewa sejati. Molly memberitahu bahwa dirimu tak dapat memahami arti dewa sejati bagi alam raja. Sedangkan Yunce menjawab apakah dirimu takut pada mereka semua. Molly kembali berkata saat ini mereka semua ingin tahu di manakah kamu dilahirkan. Dan pasti banyak sekali rahasia yang disembunyikan. Bahkan saat tempat itu ditemukan, kau mungkin akan hancur. Yunce bertanya lantas apakah yang harus kulakukan sekarang? Molly menjawab bahwa hal yang harus kau lakukan saat ini adalah menjadi lebih kuat. Sehingga semua makhluk di alam dewa menghormati bahkan takut kepadamu. Yunce menegaskan bahwa diriku selalu bertekad untuk menjadi seperti yang kau katakan. Tapi ini adalah alam dewa. Apakah mungkin aku bisa menjadi sangat kuat hingga mereka semua mengagumiku? Molly pun menyetujui perkataan itu karena hanya dirimu yang memiliki kemungkinan ini. Dan ada peluang dalam 1 bulan agar kau bisa meningkatkan kekuatanmu. Yunce bertanya lagi, apakah yang kau maksud adalah mutiara langit abadi? Molly membenarkan hal itu, karena kau hanya membutuhkan 3 tahun untuk memenangkan konferensi Dewa Misterius. Jadi bagaimana jika aku memberimu waktu 3000 tahun untuk berlatih? Yunce berkata, semua yang kau katakan memang benar. Karena putra surga dapat memasuki alam ilahi dan langit abadi juga berlatih selama 3000 tahun. Selain itu, diriku memiliki kekuatan dewa jahat. Jadi mengapa aku khawatir tidak bisa menciptakan sebuah keajaiban? Tetapi Molly mengingatkan bahwa setelah 1 bulan memasuki alam langit. Dan setengah bulan kemudian kau harus kembali ke alam langit abadi. Yunce berkata, jadi saat aku memasuki mutiara langit abadi, kita akan berpisah selama 3000 tahun. Maka tidak bisakah aku terus bersamamu sebelum hal itu terjadi? Kemudian Molly memberitahu bahwa kau memiliki waktu 15 hari untuk tinggal di sini. Semua itu karena pernikahan Dewa Bulan akan segera dilaksanakan dalam waktu 15 hari tersebut. Jadi pasti semua orang akan pergi, bahkan dirimu juga. Karena jika tidak, mungkin akan membuat sebagian orang bertanya-tanya. Molly mengingatkan bahwa dalam waktu itu mungkin Dewa Bintang akan terus menggali rahasiamu. Tetapi aku akan menghentikannya dan jangan sampai kau membuatnya curiga. Sedangkan di tempat lain, Tetua Tumi berkata agar Dewa Bintang meminta Molly untuk mengajarinya teknik spirit dan broken shadow. Namun, Tetua Tumi teringat dengan temperamen yang dimiliki tuannya itu, dan mungkin Yang Mulia akan menolak. Jadi pasti Anda memiliki ketertarikan khusus pada pria yang bernama Yunce tersebut. Dewa Bintang menjelaskan bahwa Yunce memiliki dewa sejati di dalam tubuhnya. Bahkan Dewa Fantian dan Dewa Eternal saja menginginkan Yunce. Lalu Dewa Bintang mengajak Tetua Tumi agar ikut dengannya untuk menyelidiki Yunce.
Setibanya di kuil kematian, Dewa Bintang bertanya pada Molly apakah Yunce berada di sini. Kemudian dirinya juga menyuruh agar Molly membawa Yunce ke hadapannya sekarang. Namun Molly menjawab, bukankah aneh Dewa Bintang yang mulia sepertimu justru bersusah payah mengundangnya secara pribadi. Kemudian dirinya mengatakan bahwa kau selalu mengambil keputusan secara sepihak. Dan kau meminta diriku mengajarimu teknik Broken Shadow karena kau ingin Yunce juga menguasainya. Jadi, aku yang akan mengajari Yunce sampai ia bisa dan kalian tak boleh menggangguku. Dewa Bintang menjelaskan bahwa aku akan mengantar Yunce padamu dalam 1 hari. Tetapi Molly menjawab jika Yunce tak butuh waktu sebanyak itu karena dia pasti akan langsung memahaminya. Mendengar kesombongan Molly membuat Dewa Bintang sangat marah. Ia juga menyuruh Molly untuk berhenti dan bawa saja Yunce padaku sekarang juga. Molly tak peduli, bahkan dirinya juga sampai mengeluarkan kekuatannya karena terlalu kesal. Namun tetua Tumi mengingatkan tuannya agar jangan terburu-buru, karena hal itu bisa mengacaukan rencananya sendiri. Sedangkan Molly kembali memberitahu bahwa aku berencana menjodohkan Xingwu dengan Yunce. Dewa Bintang tentu semakin terkejut. Ia berkata, bagaimana bisa aku menyetujui hal konyol seperti itu? Namun Molly menegaskan bahwa diriku memberitahumu tentang hal ini itu bukan berarti aku meminta pendapatmu. Dewa Bintang sudah kehilangan akal menghadapi Molly. Dirinya mengatakan bahwa aku adalah ayah Xingwu. Jadi aku berhak memutuskan dengan siapakah dirinya akan menikah. Molly menjawab bahwa kau bahkan tidak layak untuk menjadi ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa aku telah meminta Xingwu untuk mengajari Yunce teknik Heavenly Wolf sebagai maharnya. Dewa Bintang lagi-lagi dibuat tak percaya dengan perkataan Molly. Karena bagaimana mungkin teknik Dewa Heavenly Wolf bisa diteruskan pada orang lain? Sebelum pergi, Molly mengingatkan jika ini adalah syarat ketiga bagiku untuk bekerja sama dengan ritual. Karena jika tidak, aku akan membuat ambisimu menjadi sia-sia. Dewa Bintang bertanya pada tetua Tumi, mengapa kau tak menghentikanku melakukan hal ini? Karena kau pasti tahu jika Xingwu adalah bagian dari ritual yang tadi Molly katakan. Tetua Tumi berkata, agar prajurit Xingling keluar dan tak mendengar percakapan mereka. Lalu ia menjelaskan jika kita sudah terlalu lama menunggu ritual ini. Dan sekarang hanya kurang 1 tahun lagi sebelum ritualnya dilaksanakan. Jadi jika aku memberitahu Yang Mulia tentang persyaratannya, mungkin Putri Molly akan tahu bahwa inti dari ritual tersebut adalah Xingwu, maka akan kacau. Di tempat lain, terlihat Yunce yang berkata pada Xingwu bahwa kakakmu meminta kau untuk mengajariku teknik Heavenly Wolf. Xingwu menjawab pada kakak iparnya itu bahwa aku sudah tahu. Mendengar hal tersebut membuat Yunce bertanya, mengapa kau kembali memanggilku sebagai kakak ipar? Xingwu menjelaskan jika kakakku saja tak keberatan mendengarnya. Yunce pun sangat antusias karena Molly tidak keberatan saat Xingwu memanggilnya kakak ipar. Oleh karena itu, Xingwu memberitahu bahwa kakakku juga diam-diam terlihat sangat senang saat aku mengatakannya. Kemudian, Xingwu pun mulai mengajari Yunce tentang teknik pedang Heavenly Wolf. Tapi dengan begitu mudah, Yunce dapat melakukan seperti yang diajarkannya. Xingwu sangat terkejut bagaimana bisa Yunce dapat memahaminya dengan sangat cepat. Yunce berkata bahwa teknik ini tidak terlalu sulit. Yang hal itu membuat Xingwu berpikir bahwa apa yang dikatakan Kak Molly memang benar adanya. Karena kakak iparku ini memanglah sangat hebat. Kemudian Xingwu kembali mengajari Yunce teknik pedang ketiga. Namun dirinya menjelaskan bahwa saat melakukan teknik ini harus memiliki sebuah niat. Yunce bertanya niat apakah yang Xingwu maksud. Xingwu menjelaskan bahwa niat itu adalah sebuah kebencian. Karena Dewa Sirius dikenal sebagai Dewa Kebencian. Jadi semakin besar kebencian yang kau miliki, maka semakin kuat energi pedang tersebut. Bahkan dikatakan juga bahwa teknik ketiga ini dianggap sebagai kekuatan yang paling dekat dengan iblis.
Tiba-tiba saja, Xingwu berkata bahwa mungkin suatu saat aku akan menjadi iblis. Yunce tentu sangat tak menyangka jika Xingwu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sedangkan di kuil kematian, Molly berkata pada mendiang ibu dan bibinya bahwa aku sudah memiliki seseorang yang dapat dipercaya oleh Xingwu. Molly juga menjelaskan saat aku sudah tak bisa mengurus Xingwu, maka pria itulah yang akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dan kemudian kembali pada Yunce yang kini telah memahami teknik pedang keenam. Xingwu mengatakan bahwa aku telah menyelesaikan tugas dari kakakku. Tapi Yunce bertanya, bukankah semua teknik pedang ini ada 7? Xingwu menjelaskan itu memang benar, tapi tidak mungkin kau bisa menguasai teknik pedang ke-7. Yunce bertanya, bagaimanakah aku bisa menguasainya jika kau saja tak mengajariku teknik tersebut? Sehingga Xingwu pun memutuskan untuk mengajari Yunce teknik pedang ke-7. Dan teknik pedang ini disebut pedang tanpa luka dan tanpa hati. Sebelum itu, Xingwu berkata bahwa pedang ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi, kamu perlu menguasai 6 pedang pertama untuk bisa menguasai pedang ini. Selain itu, kau harus memahaminya sendiri di bawah kesempatan khusus. Yunce bertanya, kesempatan khusus apakah yang kau maksud? Tapi tiba-tiba saja Molly datang menghampiri mereka. Xingwu berkata bahwa aku sudah mengajari kakak ipar 6 teknik pedang dan dirinya hanya memerlukan 13 hari untuk menguasainya. Namun saat itu Molly mengajak mereka berdua karena ada hal yang sangat penting untuk diberitahukan. Sesampainya di kuil kematian, Molly menjelaskan pada Yunce bahwa ini adalah tempat spiritual ibuku dan juga ibunya Xingwu. Molly pun mulai bercerita bahwa mereka berdua menikah dengan Dewa Bintang. Oleh karena itu, ibu Xingwu adalah bibiku. Dan saat Xingwu dilahirkan, bibiku sangat lemah. Jadi, selama menggunakan pil Xingling Jet, umur bibiku bertambah 10 tahun. Namun saat itu, Dewa Bintang mengacaukannya sehingga Xingwu kehilangan ibunya saat ia lahir. Jadi mulai saat itu, ibukulah yang merawat dan membesarkan Xingwu. Tetapi tiba-tiba, ibuku diculik Dewa Bulan karena suatu alasan. Namun Dewa Bintang sama sekali tak peduli pada apa yang terjadi terhadap ibuku. Bahkan saat itu hanya kakakku yang pergi ke alam Dewa Bulan seorang diri. Tapi justru pada akhirnya ibuku bunuh diri karena ingin menyelamatkan kakakku. Sehingga saat itu aku tak lagi memiliki seorang ayah maupun ibu. Molly melanjutkan ceritanya bahwa ketika itu kakakku dibuat bingung oleh Dewi Ying-er. Jadi aku pergi ke alam ilahi Taichu dan mengalami luka parah. Tapi untung saja diriku segera disembuhkan hingga aku pun tetap hidup. Molly menjelaskan bahwa aku mengatakan ini agar kau mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan Xingwu adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Yunce menjawab, tentu saja aku mengetahuinya. Molly memberitahu Xingwu bahwa saat itu aku dikirim ke wilayah Dewa Selatan. Dan di sana aku diracuni oleh pembunuh dewa yang mengerikan. Jadi jika bukan karena Yunce yang menyelamatkanku, kau dan aku mungkin sudah lama tak bisa bertemu bahkan berbicara seperti ini. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 119 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.